akan beralih ke pembicara kedua, Dr. Liliana Kurniawan, MHA, beliau lulus Fakultas Kedokteran Master of Applied Radiology Liverpool of Medicine of Hygiene, sama saya, kami satu alumni. Saya ulangi, beliau lulus Liliana di FK UNR, mengambil master dan DTMA Clinical Medicine, dan satu mengambil master of Hospital Administration, kemudian pernah di Badan Litbangkes Kemenkes RI, di profesor di 1999, saat ini menjabat Ethical Committee. Beliau juga pengurus pusat Dalin di hubungan internasional, dan sampai saat ini beliau ketua komite PI di rumah sakit di Jakarta. Beliau sebetulnya ini juga menarik karena kita heboh. Topik beliau adalah keselamatan kerja para tenaga kesehatan. Kapan kita dilakukan tes, kapan beliau akan memberikan pedoman, dan barangkali nanti kita diskusikan pada akhir sesi ini. Pada yang baru, terima kasih, silakan bergabung, silakan datang, dan tidak mengikuti silakan di post test, kita mengirim serta saat atas MC silakan. Selamat pagi pada teman-teman rekan yang sudah hadir semua, pegiat praktisi pengendalian infeksi yang hadir dan pada hari ini. Terima kasih pada PP Perdalin, khususnya Dr. Hinggi, Profesor Hinggi yang memoderasi pertemuan ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait keselamatan kerja pasien, khususnya terkait dengan HIS di dalam era COVID ini. Dalam hal ini khususnya kita akan menyorot screening COVID pada nakes. Halo, ya. Dalam ini ya sudah slide berikutnya. Slide. Banyak pertanyaan di mana pada saat nakes itu, khususnya yang di daerah di ruang-ruang COVID itu akan bertanya, kami ini sejauh mana aman dan tidak tertular dan tidak terinfeksi? Kapan, kan tiap hari kita memeriksa pasien, kapan diperiksa tes COVID kita selama ini? Bagaimana kesehatan kami dan terkait ini? Jadi sejawat-sejawat itu mempertanyakan terus kapan, sehingga membuat mereka sangat resah. Tetapi di dalam kaitan ini sebetulnya WHO sudah memberikan pedoman-pedomannya yang kita bisa juga unduh dengan tool atau alat yang mereka berikan. Jadi kita akan memberikan dalam hal ini supaya dapat disederhanakan dalam arti pengertian, yaitu indikasi untuk tes konfirmasi itu apa, caranya bagaimana, dan tesnya tes yang mana. Silakan. Slide berikutnya. Nakes, khususnya yang tidak bergejala, menjadi sumber penularan. Dalam pantauan-pantauan dari waktu yang lalu dilaporkan bahwa hanya 1 dari 7 yang melakukan isolasi mandiri positif. Jadi dalam arti ini terkait dengan ketenagaan yang ada di rumah sakit. Kalau semua isolasi mandiri, ketenagaannya kurang. Pernah terjadi di satu ICU, di mana 2 dari tenaga ICU, 2 dari 4 tenaga ICU itu harus sampai 1 bulan tidak bisa masuk. Yang waktu itu memang bukan OTG, tetapi tidak bergejala, tapi bergejala. Supaya ketenagaan tetap mencukupi, maka dianjurkan suatu prosedur tentang status nakes. Jadi khususnya
memang betul-betul diperlukan suatu waktu untuk mereka absen karena akan sangat mempengaruhi ketenagaan. Bagaimana dengan cara ini bisa menekan nakes melakukan karantina yang tidak diperlukan, menekan penularan pada asimptomatik, gejala dan tidak khas, dan dalam arti ini sesama nakes bisa saling menularkan dengan cara mengetahui status mereka, maka kita bisa menekan penularannya. Jadi juga untuk melindungi jumlah tenaga nakes. Prioritas tes secara garis besar bisa kita mengerti seperti yang tadi diterangkan oleh Dr. Malung adalah pada tindakan-tindakan yang memicu terjadinya aerosol. Maka prioritas sering diberikan secara sederhana kepada staf rawat intensif, kepada IGD dan ambulans. Silakan. Slide berikutnya. Ini adalah satu gambaran di mana kasus positif SARS-CoV-2 yang asimptomatik terjadi rata-rata di atas 50% pada populasi. Contohnya di Diamond Princess, di China maupun di Royal Queen's Hospital menemukan hal yang sama. Bahkan di Royal Queen's Hospital 50% nakes, di IGD dites hanya 50% yang tes positif, yang lainnya tidak. Pemeriksaan pada nakes menekan transmisi di rumah sakit. Ya, tentu kita sudah tahu inilah salah satu tugas kita untuk menekan HAIS. Dan bagaimana apakah nakes tanpa gejala itu bisa tetap beroperasi atau tetap aktif? Silakan slide berikutnya. Ini ada lagi laporan dari Portland Hospital di UK pada Maret 17 tahun ini bahwa mereka menemukan bahwa nakes asimptomatik itu sangat rendah. Kalau tentu mereka diperhatikan bahwa mereka menggunakan APD sesuai yang tadi dianjurkan Dr. Manulang, ya, bahwa mereka menemukan pada saat pertama minggu pertama mereka melakukan serial pemeriksaan pada hari 0 atau hari 1 itu 18% itu positif, tetapi waktu tes dari 18 itu kemudian dari 18% itu dari 47 orangnya ternyata kemudian turun menjadi 28 setelah 10 hari 16, 4 hari, 14 hari, 4 dan 1. Jadi dalam waktu itu terjadi pengurangan daripada atau hilangnya virus di swab mereka. Dengan kesimpulan ini khusus dalam rumah sakit itu menyatakan bahwa nakes asimptomatik itu rendah dan tidak merupakan indeks utama untuk penyebaran di nakes. Ini baru satu, ya, satu. Tetapi sejauh mana bisa digeneralisir, saya rasa mesti diperhatikan apakah mungkin digeneralisir ke semua fasilitas. Silakan slide berikutnya. Slide berikutnya. Pemeriksaan nakes sangat diperlukan, jadi memperbaiki ketenagaan nakes seperti tadi kita sudah uraikan, bahwa 59 nakes menunjukkan hasil negatif, sehingga tentu tidak perlu nakes yang kadang-kadang bergejala, tapi ternyata tidak COVID. 37%, baru 30% rata-rata yang tidak bergejala itu positif. Jadi ini ada dua sisi. Nakes itu juga bisa negatif, tetapi sebaliknya 34% yang tidak bergejala, nakes itu juga bisa positif. Jadi dari dua sisi ini kita akan bingung mau diperiksa semua atau mau tidak diperiksa semua. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada petunjuk dari WHO di mana melakukan kategorisasi pemaparan dari nakes sehingga kita bisa tahu nakes yang mana yang mempunyai mempunyai risiko yang lebih besar atau risiko yang besar. Dengan cara ini ditetapkan kategorisasi risiko tiap tenaga kesehatan setelah terpapar COVID-19. Misalnya dokter yang sehari-hari atau dokter KPTI yang sehari-hari menangani atau dokter paru bisa
bisa dikategorisasi seperti ini, bahkan juga perawat yang sehari-hari merawat pasien COVID. Dan dengan begitu kita bisa melaporkan manajemen penilaian berdasar risiko, sehingga tentu jangan semua orang yang di rumah sakit itu merasa penting untuk diperiksa. Kalau mereka adalah manajer, tentu saja risikonya sangat rendah meskipun mereka ada di rumah sakit. Silakan slide berikutnya. Form ini sebetulnya isian yang dilakukan oleh tenaga nakes kita untuk mengisi 7 kelompok pertanyaan. Nanti saya berikan contoh untuk 345 apa yang harus diisi. Dan kemudian setelah diisi kita bisa mengkategorisasikan pada risiko tinggi dan risiko rendah. Dan anjurannya bagaimana kalau berisiko tinggi dan bagaimana tindak lanjut untuk risiko rendah. Silakan. Slide berikutnya. Maaf, bisa kembali yang tadi. Saya mungkin akan detailkan sedikit. Jadi yang paling penting adalah 3, 4, 5, 6 ya, mungkin ya 3, 4, 5, 6 nanti bisa dilihat bagaimana kepatuhan penggunaan APD menjadi penting, bahwa exposure terhadap tindakan terhadap terjadinya aerosol juga akan menjadi salah satu yang dipakai sebagai patokan kategorisasi ini. Contoh, silahkan slide berikutnya. Nah, ini contoh daripada isian di mana ini tentang aktivitas pekerjaan dan tindakan pada saat pelayanan. Maka nakes ditanyakan apakah melayani pasien COVID. Tentu ya atau tidak atau sekali-sekali. Apakah berada dalam jarak 1 meter, apakah berada saat tindakan terbentuknya aerosol, dan apakah terkait dengan lingkungan. Silakan. Slide berikutnya. Ini kepatuhan sendiri, kepatuhan penggunaan APD tentu akan terkait juga tentang saat kita pemenuhan fasilitas ada atau tidak. Jadi kepatuhan penggunaan APD juga terkait dengan fasilitas. Jadi kita tidak bisa minta tenaga kesehatan untuk nakes untuk patuh kalau ketersediaan ini tidak ada. Jadi manajemen tentu harus menyediakan hal itu. Jadi ditanyakan apakah sarung tangan selalu dipakai, masker selalu dipakai, face shield dan gaun sekali pakai. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Khusus untuk tindakan yang menghasilkan sebelumnya, khusus untuk tindakan menghasilkan aerosol juga ditanya apakah dipakai sarung tangan, apakah dipakai masker, apa dipakai face shield. Kalau nggak salah ini ada 4 dan nomor 5, yaitu salah satunya juga apakah dipakai gaun. Ya. Dengan begini kita dapat gambaran nanti orang-orang yang mengatakan ya berarti dia sudah melakukan kepatuhan yang cukup pada saat melakukan tindakan-tindakan ini. Jadi berarti risikonya akan lebih rendah daripada yang sering tidak memakai atau sekali-kali saja memakai sarung tangan atau masker N95 pada lakukan tindakan yang menghasilkan aerosol. Silakan. Slide berikutnya. Ya. Nah, ini secara gamblang dan gampang kita bisa melihat bahwa ini adalah ini disebut sebagai pedoman untuk asimptomatik. Tetapi nanti bisa kita lihat untuk berikutnya bahwa itu sebetulnya simptomatik dan asimptomatik. Tapi secara garis besar sangat mudah kalau orang terpapar di mana nakes itu ada hubungan yang erat ya dengan baik dengan visitor ataupun pasien yang terkonfirmasi COVID. Akan diperhatikan tentang APD-nya, apakah menggunakan masker, menggunakan respirator dan sebagainya, dan restriksinya adalah bahwa yang mempunyai risiko tinggi yang di atas, di kolom-kolom atas adalah harus dibebaskan dari pekerjaan, diberikan dan harus pulang, dan kalau ada gejala dia harus melapor dan kemudian dilakukan testing. Untuk yang
yang tidak, yang risiko rendah, tidak ada work restriction. Kalau yang risikonya rendah, dia tetap bekerja, tetap melakukan monitoring terhadap adanya terbentuknya gejala-gejala, dan kemudian kalau memang gejala itu mengarah akan diperiksa lebih lanjut. Silakan untuk lebih slide berikutnya. Untuk lebih gampangnya adalah dari tadi tool yang tadi dipakai, maka akan terlihat yang risiko tinggi dan risiko rendah. Sebenarnya seperti mirip dengan slide yang sebelumnya, maka pada orang yang punya risiko tinggi dihentikan pelayanan kesehatan dan harus isolasi 14 hari mandiri, isolasi mandiri dan sejak terpaparnya. Dan kemudian bila dalam saat 14 hari itu harus ada gejala, bila ada gejala di tes COVID-19. Ikuti protokol pada saat akan kembali bekerja setelah isolasi mandiri atau pemantauan terhadap perjalanan penyakit COVID-nya, maka harus mengikuti protokol saat mau kembali. Untuk risiko rendah, tetap bekerja, tetapi tiap hari melaporkan kehadiran, cek suhu, dan gejala respirator selama 5 hari. Dan bila ada gejala yang mengarah COVID, maka kemudian dilakukan pendekatan seperti PDP lainnya. Kewaspadaan airborne untuk prosedur yang membentuk aerosol. Jadi yang risiko rendah, yang tadi sudah di risiko rendah pun kalau setiap kali ada kegiatan AGP, aerosol generating procedure, seperti yang diterangkan Dr. Manulang harus dikerjakan, jangan menjadi longgar. Tadi juga sudah disebut bagaimana Pak memakai APD yang rasional, benar dan konsisten. Cuci tangan, etika batuk. Secara umum, silakan slide berikutnya. Ini juga petunjuk dari yang tadi kita bahas yang sangat mudah untuk diingat. Jadi tenaga kesehatan yang terpapar penderita COVID yang menunjukkan gejala itu perlu direkomendasikan untuk pemeriksaan. Kenapa? Kita di situasi saat ini ada untuk masyarakat aja kekurangan fasilitas testing. Jadi kita nanti tentu harus bisa menyesuaikan dengan situasi kita, tetapi situasi yang ada dan fasilitas yang ada, tetapi ini adalah rekomendasi kuat menurut WHO kalau orang itu pasien nakes itu bergejala. Ya, yang paling utama begitu bergejala rekomendasi kuat untuk testing. Kalau tenaga kesehatan yang tak bergejala tetapi terpapar prosedur yang membentuk aerosol itu juga rekomendasi kuat. Selanjutnya tenaga kesehatan yang tidak diketahui keterpaparannya dan menunjukkan gejala. Jadi kalau kita ada tenaga kesehatan yang mungkin dapatnya bukan di rumah sakit tapi dari luar rumah sakit pun perlu diperiksa karena dia akan menjadi bagian yang dari terpapar dan ada gejala. Jadi jelas ya, sebetulnya mengingatnya berdua, semuanya tentu yang bergejala yang akan diperiksa. Jadi bukan yang enggak bergejala, oke, saya enggak bergejala, saya cuma mau tahu nih, saya kena enggak. Itu enggak cocok karena tes ini pun tidak sensitif untuk orang yang tidak bergejala. Silakan. Nah ini kita terus kemudian berpikir, apa sih yang bisa kita pakai untuk tes untuk menentukan atau memastikan bahwa memang ada infeksi pada nakes kita. Ada 2 testing yang sekarang ada, yaitu yang dianggap dalam tanda petik golden adalah molekular. Namun itu sensitivitasnya hanya 70%. Ya, maksudnya yang 17% itu yang biasa dipakai naso dan orofaring, dan yang untuk bronchial alveolar lavage disebut sebagai 100%. Tapi tentu tindakan ini tidak dilakukan sehari-hari. Atas dasar nucleic acid amplification test untuk melihat virus. Keterbatasan daripada tes ini, virus yang tidak infeksius atau dalam tanda petik mati, yang sudah tidak infeksius atau tidak, itu bisa juga masih terdeteksi. Mungkin kita semua sudah mengalami di mana pasien itu setelah negatif pun bisa jadi positif lagi. Ternyata itu salah satu sebabnya karena virus yang sebetulnya mati bisa terdeteksi. Karena kita tahu DNA
dan RNA ini bisa khususnya DNA bisa terdeteksi seperti yang kita tahu fosil-fosil yang sudah berabad-abad itu pun kita bisa tes DNA-nya. Juga bisa terjadi negativitas yang terlambat pada batuk produktif dan pada batuk produktif ini masih bisa dan lebih mudah dideteksi di sputum. Jadi tes molekuler punya kelebihan dan punya kekurangan. Pada rapid tes antigen antibody itu tesnya sangat sederhana, perlu validasi dan masalahnya tes antibody ini masih sangat variatif sensitivitas dan spesifisitasnya. Banyak perusahaan memang mengklaim tingginya sensitivitas, tapi variasinya ternyata sampai serendah 69% pada IgM dan pada IgG cukup tinggi. Kita tahu bahwa IgM terbentuk pada infeksi baru, sedangkan IgG merupakan antibodi yang dibentuk pada sesudah IgG dan biasanya pada saat virus menurun. Biasanya lebih banyak dimanfaatkan untuk melihat surveillance di lapangan dan kalau ada KLB kejadian luar biasa, kalau misalnya naik ada IgM-nya bisa juga dipakai, tapi biasanya tidak dipakai untuk diagnosis pasien. Dan selain itu, tes ini mempunyai banyak reaksi silang dengan virus corona lain, sehingga kita perlu nanti kalau positif itu perlu juga mengkonfirmasi dengan RT-PCR. Tes antigen sudah sudah dilakukan banyak penelitian, tetapi antigen ini diambil juga dari mukosa hidung dan kemudian dites dengan cara imunologi. Silakan slide berikutnya. Nah, jadi mungkin yang ideal kalau fasilitas kita ada, maka seorang tenaga kesehatan yang terpapar penderita COVID sesuai kategorisasi saat itu bila bergejala dikerjakan nCoV-19. Jadi tes molekuler. Dan tenaga kesehatan dengan gejala dengan atau tanpa kontak penderita COVID, dengan mereka tahu atau tanpa tahu, apalagi kalau mereka dapatnya bukan di rumah sakit, maka tetap tenaga kesehatan ini sebagai tenaga kesehatan rumah sakit perlu dites juga. Nah, dalam testing ini tentu ada yang positif atau negatif. Kalau tidak terdeteksi SARS-CoV-2-nya ini, maka ada terdapat di kolom yang sebelah kanan, kalau terdeteksi maka tenaga kesehatan ini mengalami infeksi akut. Jadi kalau kita misalnya mempunyai fasilitas molekuler itu atau bisa mengirim untuk pemeriksaan ini yang tidak terlalu lama, karena ada pemeriksaan saat ini bisa dikirim bisa 12 hari, itu terlalu lama. Karena kita perlu yang cepat supaya kita tahu ketenagaan kita tidak kita isolasikan berlebihan. Kalau yang sebelah kanan adalah pendekatan dengan antibodi. Jadi kalau urutannya seperti ini, yang tidak terdeteksi dengan molekuler, maka diperiksa dengan antibodi. Pada antibodi ini ada IgM dan IgG dengan variasi IgM reaktif, IgG reaktif, sebelah kiri. Yang kedua IgM reaktif, IgG negatif, IgM negatif, IgG reaktif, dan IgM negatif, IgG negatif. Nah, pada testing ini untuk khususnya IgM reaktif dan IgG reaktif itu bisa dianggap sebagai infeksi yang berlangsung, tetapi kalau mau dikonfirmasi dengan dan mampu dikonfirmasi dengan molekuler itu sebaiknya dikonfirmasi. Tapi kalau tidak, kita sudah bisa menganggap bahwa ini infeksi sedang berlangsung karena IgM adalah tes yang didapat positif pada saat permulaan infeksi. Kalau IgM negatif
dan IgG reaktif dan IgM negatif, IgG negatif. Nah, maka yang paling kanan IgM negatif dan IgG negatif kalau diulang lagi 1 minggu kemudian dapat dikategorisasikan bahwa nakes ini tidak terinfeksi. Sebaliknya untuk IgM negatif, IgG reaktif dalam waktu 1 minggu kemudian ternyata IgG-nya reaktif dan naik 4 kali. Memang naik 4 kali ini tidak bisa kita ukur dengan tes yang sekarang ada berupa rapid yang betul-betul dalam strip, tapi kita bisa sebetulnya sedikit banyak melihat daripada ketebalan pita yang terbentuk. Tentu ada tes yang akan datang, ini memang ada yang sedikit banyak menggambarkan tentang jumlah, meskipun disebut kualitatif tetap bisa menggambarkan lebih banyak antibodinya pada saat pemeriksaan kedua. Ini teorinya, tetapi kenyataan tes-tesnya belum ada yang bisa menggambarkan bahwa terjadi kenaikan 4 kali. Kalau memang demikian, maka pasien atau nakes ini bisa dianggap sebagai mengalami infeksi dan oleh karena itu perlu dilakukan isolasi dilakukan tindakan sesuai tadi risiko rendah dan risiko tinggi. Silakan slide berikutnya. Nah, ini secara agak mudah untuk menginterpretasi hubungan antara tes molekuler dan imunoglobulin tes rapid. Kalau tes molekulernya positif, maka dan IgM negatif dan negatif itu infeksi yang akut yang kira-kira baru berjalan 1-3 hari. Kalau IgM-nya positif, infeksi 3-8 hari. Ini tentu kasar karena tergantung tergantung bagaimana respon imun masing-masing nakes atau masing-masing penderita. Kalau positif semua, infeksi sudah berjalan 15 hari, tapi kalau infeksi dalam keadaan 15 hari, bisa saja RT-PCR-nya juga sudah negatif. Sedangkan kalau positif, negatif, positif, infeksi lebih dari 15 hari. Artinya IgM sudah menurun, tapi virus di swab hidungnya masih ada. Atau pasien ini mendapat infeksi kedua. Yang kalau negatif, positif, negatif, maka infeksi merupakan infeksi dini, di mana tes molekuler itu harus diulang. Karena kita tahu bahwa tes molekuler itu mempunyai kekurangan di mana sensitivitasnya cuma 70%. Jadi bisa saja kalau diulang negatif ini yang sebelah kiri, baris keempat ini bisa terjadi bahwa dia menjadi positif. Jadi dengan tabel ini kita bisa melihat makna daripada pada nakes yang kita periksa. Kadang-kadang kita terbatas untuk mendapatkan molekuler, maka untuk memantau mereka setelah 14 hari mandiri, isolasi mandiri, kita bisa menggunakan tes IgG IgM, dan kalau dia menunjukkan I negatif positif, nah, itu berarti infeksi sebetulnya sudah infeksi yang lalu. Jadi dapat dikatakan secara garis besar bahwa infeksi sudah berlalu. Jadi ini sebetulnya situasi negatif positif IgM IgG pada nakes yang pernah positif pada molekuler bisa dianggap sebagai infeksi sudah selesai atau dia sudah melewati infeksi ini. Silahkan yang berikutnya. Bagaimana kriteria nakes untuk kembali aktif setelah terdeteksi sebagai COVID atau waktu itu PDP? Strateginya ada 2 pendekatan. Ya, makanya tergantung pada situasi yang kita punya, fasilitas yang kita punya, karena tiap daerah pun mempunyai fasilitas yang berbeda-beda. Strategi yang lebih sederhana dan tidak memerlukan testing adalah strategi berdasarkan gejala atau waktu. Waktu dulu tanpa tes. Jadi 3 hari setelah bebas gejala itu tanpa obat ya. Jadi kalau masih pakai obat itu tidak dianggap sebagai bagian daripada kriteria ini, dan minimal 10 hari sejak gejala terjadi. Jadi waktu gejala terjadi tanggal 1, minimal 10 hari, mungkin bisa lebih.
Tapi yang paling penting juga harus 3 hari bebas gejala tanpa obat. Ini yang bisa dipakai tanpa testing ulangan. Strategi berdasar tes adalah satu, bahwa saat ini banyak dipakai bebas gejala panas dan respiratorik. Jadi bebas gejala tanpa obat dan 2 hasil negatif dari tes swab PCR SARS-CoV-2 berturut-turut yang berasal dari sampel berbeda dengan perbedaan waktu lebih dari 24 jam. Keadaan di mana sering terjadi juga cukup dipertanyakan bahwa kadang-kadang PCR kalau kita lakukan berdasarkan tes 10 hari setelah tes itu, setelah diperkirakan sejak gejala ada, secara teori, secara garis besar atau kebanyakan PCR-nya diharapkan negatif. Tetapi banyak sekali yang cukup banyak, mungkin 2-3%, saya nggak bisa katakan dengan pasti, tapi cukup ada bahwa setelah 10 hari masih mengeluarkan virus di swab hidungnya. Bisa karena pasien itu sendiri imunokompromis sehingga tidak terbentuk antibodi yang bisa menetralkan virus tersebut. Tetapi dan atau pada PCR yang tadi saya sebutkan bahwa ada juga masih positif tapi virusnya tidak infeksius. Bila diagnosa didapat lain, ternyata dalam perjalanan diagnosanya ternyata bukan COVID, misalnya coronavirus lain, maka nakes ini bisa kembali aktif. Lanjut, slide berikutnya. Nah, nakes yang kembali aktif tentu berperilaku seperti tadi yang Dr. Manulang terangkan secara panjang lebar, ya, semua protokol kesehatan untuk nakes harus dilakukan, yaitu selalu menggunakan masker, memakai N95 untuk tindakan membentuk aerosol, selalu cuci tangan setelah tiap tindakan. Sering juga kita kalau tidak perhatikan, mereka sudah pakai seperti sudah memakai sarung tangan, tetapi nanti pindah-pindah, tulis-tulis segala itu sampai di nurse station masih memakai APD. Jadi waktu mau selesai visit ke pasien harus bersih dulu sebelum sampai ke nurse station. Pemanfaatan pasang lepas APD yang baik, membuang limbah APD pada tempat yang disediakan, dan tentu tidak berkerumun. Seperti sudah dilaporkan bahwa banyak petugas kesehatan berperilaku benar di area perawatan, tetapi begitu di area umum di mana mereka mengganti pakaian untuk pergi pulang, mereka berkerumun dan tidak melakukan protokol kesehatan yang seperti pada umumnya. Silakan berikutnya. Oh sudah. Itu dia. Jadi itu adalah secara garis besar adalah bahwa kita dengan pendekatan ini bisa memastikan bahwa tenaga kita yang terpapar bisa dipastikan tidak di jalurnya untuk melihat bahwa terpaparnya bagaimana dan kemudian harus diisolasi atau tidak, itu tergantung kategorisasi yang kita pakai ini. Jadi diharapkan hal ini bisa menjadi pencerahan bahwa kita tidak merespon. Kadang-kadang ada respon, ya sudah saya mau periksa, bayar sendiri juga nggak apa-apa. Tapi itu tidak rasional karena semua tes sudah dibuktikan juga bahwa tes swab itu kalau tidak bergejala itu kemungkinan ditemukannya saja itu sangat-sangat rendah. Jadi mubazir gitu. Jadi lain dengan tes antibody ya. Tapi itu juga makna untuk diagnosa active infection itu lebih rendah daripada infeksi daripada molekuler. Mungkin untuk saat ini cukup saya sampaikan, diharapkan bisa bermanfaat untuk penanganan ketenagaan kita. Terima kasih. Terima kasih Dr. Liliana telah memberikan presentasi dengan jelas, mendalam, komprehensif dari sumber yang terpercaya.
para teman sewat mudah-mudahan mendapat informasi yang lebih jelas lagi. Jadi saya ingatkan pada para teman-teman bahwa yang disampaikan oleh Dr. Liliana adalah pedoman. Sebagian besar dari pedoman WHO untuk standar prosedur PPM di rumah sakit, tentunya kebijaksanaan direksi, kebanyakan manajemen, kesepakatan bersama untuk dilaksanakan di rumah sakit. Namun panduan Perdalim, panduan WHO, panduan umum yang tadi diberikan ilustrasinya, nanti akan kita diskusikan supaya kita lebih memahami. Dan saya ucapkan kembali Dr. Liliana, peserta pada saat ini sudah mencapai 231 orang, pertanyaan sudah ditayangkan, pertanyaan sudah disampaikan, nanti akan ditayangkan untuk dijawab para presentan. Karena waktu kita terbatas, mungkin ada pertanyaan yang tidak sempat dijawab, nanti pertanyaan itu akan kita sampaikan ke presentan, kemudian kami akan tampilkan di website Perdalim.